pada saat dia kayak gelisah atau depresi, dia suka menusuk-nusuk katak dan dia suka menusuk cicak, dan baru itu dia suka juga melemparkan kucing kesayangannya dari lantai 2 ke... Oke, di video kali ini tidak seperti biasanya, Dimas akan membahas kronologi bocah 15 tahun yang membunuh bocah 6 tahun, dimana beritanya ini begitu hype banget, langsung kayak booming banget. Kita masuk aja ke inti kronologi ceritanya, check it out. Oke, jadi ceritanya ini kenapa begitu hype banget dan booming. Awalnya bocah tersebut, pelakunya, mengupdate status ke Facebook dan disangka teman-temannya hanya bercandaan doang. Dia menyembunyikan sebuah bocah umur 6 tahun di dalam lemari pakaiannya. Jadi kronologinya seperti ini. Pada tanggal 5 Maret 2020 kemarin, hari Kamis tepatnya, bocah ini pada sore hari mengambil anak tetangga gitu, kalau nggak salah pokoknya gitu. Setelah dia sampai di rumahnya, dia menyuruh bocah tersebut untuk mengambil mainan yang ada di dalam bak mandi. Nah, di dalam bak itulah seperti bak yang berisi air gitu. Nah, setelah anak itu mengambil mainan gitu, kurang dijelaskan apa mainannya, langsung mencelupkan kepala anak itu ke dalam bak itu sampai dia kayak lemas. Terus 5 menit sekali dia kayak gini, nggak sampai 5 menit lah, pokoknya gini. Sesak gitu dicelupkan lagi. Terus itu bocah tersebut kan lemas kayak pingsan gitu atau meninggal gitu, dan dia langsung membawa anak tersebut ke lantai 2 kamarnya. Nah, di lantai 2 kamarnya itu dia melihat anak tersebut tuh mengeluarkan darah dari hidungnya, sehingga dia langsung inisiatif untuk mengasih tisu, menyumpalkan tisu ke dalam hidung anak itu. Sebenarnya sadis banget sih sebenarnya cerita ini. Oke, terus jasad korban kan udah dibawa ke dalam lemari pakaiannya itu. Sebenarnya dia langsung mau membuangnya keluar, tetapi dengan melihat kondisi itu udah sore banget, udah sore juga, dia kayak nggak berani gitu kan. Nah, di dalam rumahnya itu mungkin gak ada orang, cuma dia sendiri ya, dan di lingkungannya itu mungkin sepi banget. Dan dia mengupdate juga status di Facebooknya bahwasanya bilang polisi dan RT RW telah mencari anak ini, tetapi tak ada satupun yang tahu bahwasanya aku pelakunya, maksudnya gitu kan. Nah, pada keesokan harinya dia itu berencana membuang jasad tersebut dan sekalian berangkat sekolah gitu pada tanggal 6 Maret 2020. Tapi dia itu kayak kebingungan gitu guys. Dimana ya kalau orang kebingungan, namanya dia juga anak kecil, dia tuh langsung kayak ya mikir, ya namanya dia kayak nggak mikir panjang-panjang, lalu dia kayak nggak tahu dan kebingungan. Dia akhirnya melaporkan kegiatan dia itu yang telah dilakukannya, yang membunuh anak umur 6 tahun itu ke kepolisian Polsek Taman Sari. Dan langsung kayak pihak polisi terkejut lah langsung ya kan, baru tuh mengidentifikasi korban dan mengecek gitu ke rumahnya, ternyata beneran ada anak tersebut di lemari pakaiannya. Lalu baru itu dia awalnya ngebuang jasadnya itu dia kayak nggak berani gitu ya, dia melaporkannya ke polisi. Jadi Dimas mau ngasih tahu bahwasanya di sini adalah dia katanya kan dia melakukan pembunuhan tersebut karena terinspirasi dari film. Nah, film yang diinspirasinya adalah Chucky dan Slenderman. Dan dia ada juga menggambar, pokoknya dia kayak anak anime gitu yang hobi banget menggambar. Dia menggambar kayak gadis terikat, terus gambar Slenderman. Pokoknya dia tuh memang terinspirasi banget. Nah, Dimas mau nasihati kalian di sini bahwasanya, atau kalian orang tua atau anak-anak yang nonton video ini, bahwasanya kayak tontonlah sesuai dengan kategori itu sebenarnya bagus. Karena kalau lagi nih kan, dia suka nonton psikopat, dia suka nonton Chucky, awalnya dia kayak hanya sekedar hiburan aja, tapi dia jadi terpacu dan terinspirasi buat melakukan adegan yang ada pada film itu. Jadi dia langsung kayak ya udah, nah itu dibunuhnya gitu. Itu kan sebenarnya sangat serem banget. Apalagi dia tuh menggambar-gambar di dalam kertas-kertas gitu. Dia kayak ada niatan dia untuk ngebunuh orang, itu sebenarnya kan serem banget. Nah, dia juga guys, katanya dia juga ngaku bahwasanya pada saat dia kayak gelisah atau depresi, dia suka menusuk-nusuk katak dan dia suka menusuk cicak, dan baru itu dia suka juga melemparkan kucing kesayangannya dari lantai 2 ke bawah gitu. Itu kan serem banget guys. Oke, aduh, Dimas sih sebenarnya mau membacakan tentang kronologi ini sih sebenarnya serem juga guys, karena kan jujur ya itu kan anak
15 tahun, dia tuh kayak masih harusnya masih bermain, dan dia tuh perempuan lagi guys. Serem banget. Dan dia tuh di postingan di Instagram dia itu kayak apa namanya, ada dia pakai topeng, terus kumpulan gambar-gambar dia itu sebenarnya creepy banget sih guys. Apalagi ya baru kali ini ya terungkap. Tapi biasanya Dimas dengar kasus-kasusnya ada di luar negeri, tapi baru kali ini juga seumur Dimas 18 tahun sekarang, Dimas denger anak Indonesia yang psycho kayak gini. Dan beneran serem banget sih guys. Pokoknya bagi kalian yang memang mempunyai adik atau kalian orang tua gitu, lihatlah. Kadang-kadang kan kita kayak ya udahlah di YouTube anak-anak nengok yang kayak berantem gitu ya udah biasa aja. Tapi sebenarnya hal itu tuh nggak bisa dibiarin gitu. Makanya ada YouTube Kids kayak mengatur apa aja yang ditonton oleh anak-anak. Karena jujur kayak gini yang berdampak itu ya rugi orang tuanya juga. Makanya kan kemarin polisi juga ngapain ke orang tuanya, kayak menyelidikin gimana sih orang tuanya terhadap anaknya. Sebenarnya tapi serem juga kan guys kalau dipikir-pikir, dia kayak ngelaporin diri. Yang kurang Dimas pikirkan adalah kayak anak itu kok mau ngelaporin diri gitu. Dan awalnya kan temennya itu tahu dia ngupdate status ke Facebook. Dan ya namanya kita, masa orang ngaku-ngaku sih ngebunuh orang kayak ngupdate di Facebook. Tentunya kayak nggak percaya gitu. Kayak Dimas jujur kalau ada Dimas yang bilang aku gini-gini tak bunuh gini-gini, kan kita nggak percaya juga. Namanya mana mungkin dia asal berani aja kan, apalagi ke Facebook gitu. Dan di usia dia 15 tahun ini tentunya kita nggak boleh ngebully dia sebenarnya, karena harus diselidiki dulu apakah memang dia ada gangguan jiwa atau apa. Tapi ini termasuk yang sadis banget. Jujur Dimas kalau misalnya nonton film psycho gitu, kayak film Chucky atau Annabelle yang bonekanya bisa ngebunuh gitu, sebenarnya jujur itu seru dan menegangkan. Tapi orang-orang yang psycho jika nonton itu kan kayak beda feelnya gitu, kayak memang dia pengen ngebunuh jadinya. Asli jiwa-jiwa psycho-nya tuh kan beneran asli, itu ada yang lewat. Oke. Pokoknya kalian cukup waspada juga, karena zaman sekarang ini ya yang ditakutin tuh bukan hanya anak laki-laki atau anak perempuan, hanya anak laki-laki yang kayak ngapa-ngapain anak orang, atau perempuan yang takut sama laki-laki gitu kayak di pelecehan. Tapi sekarang itu lebih ke kasusnya tuh banyak kayak dari Reinhardt kemarin, terus kayak pembunuhan ini tuh cukup creepy sih guys, karena ya serem banget sih Dimas pun. Pokoknya itulah dia kronologi dari si NF, bocah 15 tahun yang tega bunuh anak 6 tahun, terinspirasi dari film Chucky dan Slenderman. Dan dia terus dia kan diapain di Polsek Taman Sari. Polisi yang mengungkapkan itu aja kayak tercengang gitu, kayak mesti nggak nyangka gitu bocah 15 tahun kan guys. Tapi yang jadi perhatian Dimas, kenapa di rumahnya itu memang betulan sepi gitu, nggak ada orang yang tahu gitu apa anak itu nggak menjerit gitu ya. Karena serem banget. Pokoknya kalian komen di bawah kasus apa lagi yang menurut kalian serem, biar Dimas bacain juga kronologinya. Dan ya udah, terima kasih telah melihat kronologi film. Oke, terima kasih telah melihat tayangan ini. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.